Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang saya cintai, saya banggakan dimanapun Anda berada, yang di dalam negeri maupun yang di luar negeri. Sedih rasanya. Ya, sedih sekali rasanya melihat pemandangan tersebut. Bagaimana mungkin seorang mantan nomor 1 di Republik ini, mantan presiden 2 periode, harus keroyo-royo dilaporkan polisi, menghadiri pemeriksaan polisi di Bareskrim Mabes Polri kemarin. Mengapa sedih? Ya, sedih mengapa ini bisa lolos terjadi hanya gara-gara dilaporkan direcoki oleh kelompok pembikin gaduh di negara ini. Oleh gerombolan orang yang ingin merusak tatanan bangsa dan negara ini. Gerombolan orang 212. Orang yang ingin merubah prinsip-prinsip kita di dalam bernegara. Yang ingin NKRI bersyariah, ingin khilafah. Gerombolan mereka ini semuanya. Terbukti pengacaranya adalah Dedengkot HTI Khosinuddin. Mengapa ini bisa sampai lolos? Sementara pihak kampus UGM sudah mengatakan bahwa ijazahnya Jokowi itu asli, bukan palsu. Mestinya dengan penjelasan seperti ini, penjelasan resmi dari kampus UGM di mana Pak Jokowi kuliah dulu, mestinya tidak perlu sampai ke jalur polisi. Mengapa kampus UGM seolah-olah diam, abai, membiarkan ini semuanya? Padahal sebelumnya pernah mengatakan bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu asli. Nah, kalau sudah demikian, mestinya UGM memberikan statement yang tegas untuk mencegah kasus hukum ini. Demi kewibawaan mantan presiden kita dan demi kewibawaan kampus UGM itu sendiri. Tapi kita lihat tidak ada statement tegas sedikit pun dari UGM. Membiarkan alumninya yang mantan presiden, mantan orang nomor 1 di Republik ini dikuyo-kuyo, dihina, dilecehkan, diem aja. Tidak ada pembelaan sedikit pun kita lihat di media. Seolah membiarkan. Masa bodoh dengan kasus ini. Kampus sebesar UGM tidak sanggup melindungi alumninya yang alumni itu bukan orang pere-pere, bukan orang baik-baik. Mantan presiden. Mestinya UGM tampil di depan untuk membela Pak Jokowi. Bukan membiarkan, seolah-olah menterlantarkan alumninya sendiri yang berprestasi sampai menjadi presiden. Statement tegasnya seperti apa tidak perlu kita ajari mestinya. Sekali berkampus UGM, di situ banyak profesor doktor, mestinya tahu bagaimana caranya melindungi alumninya, bagaimana caranya menjaga harkat dan martabatnya. Tapi yang terjadi kita tidak melihat itu. Kampus UGM seolah acuh tak acuh, AB, seolah nggak urusan. Ya memang dalam konteks hukum UGM tidak punya otoritas untuk menangani itu. Tapi dalam konteks moral, tanggung jawab intelektual, tanggung jawab sebagai kampus yang telah melahirkan seorang presiden, mestinya bersuara tegas. Tegas mengatakan Pak Jokowi adalah alumni terbaik UGM. Tegas mengecam Roy Suryo CS, Rismon Tifa. Untuk menghentikan semua provokasi dan narasi kebencian, ujaran kebencian, fitnah dan pencemaran nama baik kepada sesama alumni UGM. Dan kita tidak melihat itu. Ya, sekali lagi kita tidak melihat ada suara-suara yang tegas dari UGM. Saya tidak tahu apa yang menjadi landasan, menjadi alasan UGM
seolah-olah dia membisu dalam perkara ini. Coba bayangkan seandainya kita di dalam ada di posisi Pak Jokowi, pasti nelangsa. Ya, kalau saya di posisi Pak Jokowi, pasti nelangsa. Seolah-olah saya tidak diakui oleh UGM. Seolah-olah saya dibiarkan, dipersekusi, dikuyuk-kuyuk, dilecehkan oleh orang lain yang orang lain itu adalah sama-sama dari alumni UGM. Ini belum sanksi tegas loh. Baru dalam tataran pendapat, sikap tegas. Itu saja. Kita tidak melihat. Boro-boro ancaman atau warning sanksi atas pencemaran nama baik, atas fitnah yang dilakukan oleh mereka kepada Pak Jokowi. Saya kira kalau ini dilakukan oleh UGM sejak awal, saya kira Roy Suryo Sesti, Faro Rismon itu tidak akan berani kebanjur, tidak akan berani kurang ajar, tidak akan berani membajuk dengan sikap seperti itu. Tapi karena mungkin didiamkan, seolah diberi angin oleh UGM, sehingga mereka terus-terusan kebacut, kurang ajar, mengharu biru setiap hari di media sosial, menuduh Pak Jokowi ijazahnya palsu. Memang kemudian Pak Jokowi melaporkannya kepada polisi. Tapi saya kira itu adalah langkah terakhir Pak Jokowi, apa boleh buat, tidak ada cara lain untuk menghukum orang-orang yang telah mencemarkan nama baiknya. Tetapi setidaknya dari pihak yang telah mengeluarkan ijazah Pak Jokowi, mestinya didahului sebelum itu memberikan pembelaan yang maksimal kepada Presiden Jokowi. Mestinya, kalau merasa sebagai kampus yang telah melahirkan seorang sosok presiden, dibela dong secara moral, bukan dibiarkan. Ini menurut saya adalah sikap-sikap yang saya tidak habis pikir. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Ibarat orang tua yang melihat anaknya dihina-hina oleh orang lain, orang tua ini diam saja. Ya, orang tua ini acuh tak acuh, seolah membiarkan anaknya dilecehkan, dihina, dihajar habis-habisan oleh orang lain, seolah nggak urusan mau mati, mau apa itu, seolah-olah dibiarkan. Ini gambarannya kan seperti ini. Orang tua macam apa yang membiarkan, yang tega melihat anaknya dimusuhi, dihajar, dilecehkan, dihina oleh orang lain. Orang tua macam apa? Ya, sekali lagi mestinya ya boro-boro sanksi. Kita berharap UGM memberikan sanksi kepada Roy Suryo atas kekurangan ajarannya kepada mantan presiden kita. Kita berharap begitu. Tapi setidaknya ada teguran keras lah. Ada sanksi tegas secara verbal yang disampaikan kepada publik. Karena fitnah dan ujaran kebencian, pencemaran nama baik yang mereka dengungkan, yang mereka layangkan kepada Pak Jokowi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.